Bila dia diam seperti ini teman-teman, airnya nggak keluar, berarti dia jadi kalau memasang seal water pump itu jangan kebalik teman, diameter luar sama dalamnya itu beda teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aditya Pratama. Nah, di depan kita ini sudah ada motor Friction All pengeluaran kedua ya teman-teman. Nah, ini kendala motor ini yaitu kalau digas RPM tinggi itu ngebul putih, padahal olinya sudah kita bongkar tadi ya, tidak kecampur air radiator. Nah biasanya kan kalau oli kecampur air radiator itu dia akan coklat ya, berwarna coklat, tapi ternyata ini tidak berwarna coklat teman-teman, tapi masih hitam ya, hitamnya hitam seperti biasa. Nah jadi simak terus videonya, jangan di skip agar tahu masalahnya ya. Oke. Nah jadi teman-teman, setelah kita bongkar nih bagian yang kirinya ya, ini bukan bagian kanan biasanya, soalnya itu penyakitnya motor ini itu seperti pokoknya keluarga SHAC ya, kayak MX mau all yang new Friction R15 yang baru atau lama itu kemungkinan sama semua penyakitnya, apalagi kalau sudah di bore up ya. Nah ini contohnya, nah ini contoh seal water pump atau ama bearingnya itu udah mulai kena teman-teman ya, jadi seperti ini. Cuman ini belum parah teman-teman, makanya dia kalau digas RPM tinggi ngebul putih, cuman airnya belum kecampur sama oli. Nah untuk teman-teman yang mempunyai motor seperti ini ya, mau MX All, mau MX New dan MX King dan keluarga SHAC itu pokoknya Friction semua sampai sekarang itu kendalanya hanya di sini teman-teman. Penyakitnya itu hampir semua pengguna motor ini itu mengeluhkan ya. Nah ini baru kita mau copot ini sealnya ya, seal water pumpnya dan bearingnya lah, itu kan jadi satu, jadi nggak mungkin kita pisah-pisah sekali ganti, pasti seal sama bearingnya langsung kita ganti. Jadi simak terus ya video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham dan salah paham, dan untuk lebih jelasnya agar teman-teman tahu penyakit keluarga motor SHAC ini dan bagaimana cara memasang sealnya. Jadi teman-teman, karena ini tadi penggunanya atau ownernya ya suruh ganti rantai keteng, dan ternyata rantai ketengnya emang sudah kena, jadi sekalian kita ganti. Makanya kita tadi melepas yaitu magnet ya. Jadi sebenarnya ini ya, kalau masalah rantai keteng itu nggak pengaruh ya, yang pengaruh hanya yaitu seal water pump dan bearingnya. Nah itu kendalanya di motor Yamaha yang atau khususnya SHAC teman-teman ya. Jadi karena ini rantai ketengnya kena, jadi kita ganti sekalian seperti itu ya.
teman kata kayak suara kunci ini. Aku pikir nama dong. Aku. Itu yang mau ngaku nggak benar. Wah, beli. Nah, di sini kita sudah tahap pemasangan seal water pump ya teman-teman. Jadi kalau memasang seal water pump itu jangan kebalik teman-teman ya. Harus itu yang ada kawatnya atau ada o-ringnya yang bentuk kayak besi itu. Nah, itu kan ada itu kelihatan. Nah, itu jangan sampai kebalik teman-teman. Karena kalau kebalik ntar walaupun memang itu bisa, tapi hanya sementara teman-teman. Biasanya ntar berapa bulan dia pasti jebol lagi, karena itu kan diameter luar sama dalamnya itu beda teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dari pengalaman saya pernah kebalik juga masang, jadi itu nggak berapa lama lah, nggak hitungan minggu, jadi itu ntar airnya itu masuk lagi karena sealnya jebol. Nah, masih untung kalau pas ketemu kipasnya nggak kena teman-teman, tapi kalau lagi apesnya kita itu kipasnya pun akan kena teman-teman. Jadi sayang kan, duitnya juga lumayan, tapi karena pemasangan kebalik jadi kita mengeluarkan uang kembali untuk benerin water pumpnya. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari saya teman-teman, semoga dimengerti ya.
Jadi untuk kalian sekali lagi dalam pemasangan seal water pump jangan sampai kebalik, daripada nanti ujung-ujungnya kita bongkar lagi, beli lagi, kan buang-buang waktu juga dan buang-buang tenaga, apalagi yang namanya duit pasti modal lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Guyon ki sapa? Akhirnya sudah kelar juga ya teman-teman. Ini kita mulai terakhir ya, proses pemasangan. Ini proses pemasangan, jangan lupa teman-temannya yang bagian luar bagian bawah itu kita lem teman-teman, yang ada seal itunya. Nah, takutnya nanti kalau lupa itu pasti terjadi kebocoran seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita membongkar itu sebisa mungkin memasangnya juga harus teliti ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti bisa-bisa jadi kerja 2 kali lipat ya, capek badan, capek waktu, dan capek segalanya. Nah, ini proses terakhir ya, kita masang. Mau standar jadi nanti rem itu standar itu sebut premium reference. Apa dia nyari anu ya pop-pop dulu motor ya. Langkah terakhir yaitu pengisian air radiator teman-teman, seperti ini ya. Jadi sebelum mesin dihidupin itu dikasih air radiator untuk mengingatkan ya. Jadi kita isi dulu biar penuh. Setelah penuh seperti ini kita diamkan dulu teman-teman. Sebisa mungkin itu sambil apa ya namanya, mesinnya sambil dihidupin ya.
Jadi nanti kalau sudah penuh, nah setelah mesin dihidupin itu dia kemungkinan bisa berkurang kembali teman-teman, karena itu biar atau sirkulasi airnya merata. Nah, seperti ini udah penuh ya, nanti kita kasih contoh mesinnya dihidupin, jadi nanti pasti berkurang. Mesin kita mulai dihidupkan ya. Jadi kita lihat air radiatornya dia berkurang atau masih seperti yang tadi. Kita lihat, jadi nah seperti ini kan air radiatornya pasti kurang. Nah, jadi kita diisi kembali seperti itu teman-temannya ya. Bila dia diam seperti ini teman-teman, airnya nggak keluar, berarti dia kondisinya normal. Tapi ketika ada mampet atau nggak airnya nggak berjalan, sirkulasinya nggak lancar maksudnya, nah itu biasanya dia akan muncrat teman-teman airnya. Nah, jadi seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.